Salam, selamat siang sahabat terkasih. Pagi tadi kita belajar bagaimana Esau meremehkan hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Kini kita melanjutkan kisahnya. Hak kesulungan memang telah berpindah kepada Yakub, tetapi masih ada satu hal yang sangat penting, yaitu berkat dari Ishak sebagai ayah. Sayangnya berkat itu justru menjadi awal dari kebohongan, tipu daya, dan perpecahan dalam keluarga. Sahabat terkasih, pembacaan Alkitab hari ini akan kita bagi dalam dua bagian. Bagian pertama, mari kita membaca bersama Kejadian 27 ayat 1-4. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Sahabat terkasih, Ishak sudah tua, penglihatannya mulai kabur, ia merasa ajalnya sudah dekat. Walaupun ternyata ia masih hidup bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Kejadian 27 ayat 5-17. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah. Lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Sahabat terkasih, Ribka sebenarnya mengetahui janji Tuhan tentang Yakub, namun ia memilih jalan pintas. Sahabat terkasih, kita akan lanjutkan renungan ke bagian 2 di video berikutnya.